wa bil isnadil ladzi yattasilu ilal musannif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim wa anwarihim wa asrarihim wa nafahatihim fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Makalah atau maqalah keempat. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-kawakibu amanun li ahli samai, fa idzan tasarat kana al-qada'u ala ahli samai, wa ahlu baiti amanun li ummati, fa idza zala ahlu baiti kana al-qada'u ala ummati, wa ana amanun li ashabi, fa idza dhahabtu kana al-qada'u ala ashabi, wal jibalu amanun li ahli al-ardi, fa idza dhahabat kana al-qada'u ala ahli al-ardi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bintang-bintang itu adalah keselamatan bagi penghuni langit. Maksudnya malaikat. Apabila bintang-bintang itu berjatuhan, maka ketetapan Allah atau disebut juga dengan bencana itu akan menimpa penghuni langit. Nah, jadi keberadaan bintang itu seperti apa ya? Kalau bahasa kita tuh kayak semacam kayak rambu-rambu yang ada di muka bumi ini, kayak perjalanan tuh ada rambu-rambunya kita bisa selamat. Tapi kalau tidak ada rambu-rambunya, belok kiri kemana, belok kanan kemana, istilahnya begitu. Tidak ada seperti itu, apalagi macam di persimpangan, tahu kode lampu hijau berhenti. Nah itu yang jadi patokan untuk penghuni langit itu adalah bintang gemintang itu. Jadi tahu arah-arahnya kemana. Kalau tidak ada bintang gemintang itu berjatuhan, itu menjadi semacam bencana bagi penghuni langit di kalangan para malaikat. Nah, kemudian keluarga rumahku ahli bait, zuriat keturunan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah keselamatan bagi umatku. Mereka memang beliau-beliau itu diberi Allah kelebihan ilmu yang langsung muttasil dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus juga keberadaan mereka itu menjadi semacam kayak penolak bencana bagi kita, ya. Jadi apabila keluarga rumahku lenyap, ya musnah, nah maka ketetapan Allah atau bencana akan menimpa umatku. Dan memang saya pernah mendapat satu keterangan, ya, penjelasan secara tidak langsung, tapi ini penjelasan daripada almarhum Habib Syafiq bin Muhdar bin Syihab, bahwa memang nanti seluruh ahli bait Rasulullah ini atau para sahabat ini akan dibantai, akan habis, ya. Nah memang yang membantai itu aneh-anehnya itu malah justru banyak dari keturunan ashab, para sahabat. Makanya sampai Syekh Toha bin Amr Jiban itu termasuk berdoa beliau dalam kekhawatiran beliau, artinya mudah-mudahan yang membantai bubuhan para sahabat itu bukan dari pam beliau. Jiban kan, bin Amr Jiban, mudahan bukan dari pam beliau itu. Jadi jangan heran kalau ini bukan khusus mesti ashab, itu bukan. Intinya secara umum nanti bubuhan para sahabat ini akan dimusuhi orang, ya, sampai habis, akan dibunuhi. Nah jadi di sini satu isyarat daripada Rasulullah SAW bahwa orang-orang yang entah macam mana di dalam hatinya itu bersemayam satu perasaan tidak ketuju dengan para habaib nih. Sampai yang baik-baik pun tidak ketuju juga. Beda kalau hati kita tuh cinta sama para habaib. Secara umum dan secara dasar tuh cinta. Tetapi mungkin ada di antara habib-habibnya kita tidak suka. Dan tidak suka ini mungkin cuma dalam sisi apa ya, yang bersifat bukan dasar, tetapi mungkin mandang kelakuannya, ibaratnya gitu, mungkin akhlaknya
yang tidak bersesuaian dengan yang selama ini kita dengar daripada akhlak-akhlak mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mohon maaf kan Rasulullah orangnya tawadhu. Tahu-tahu kita saksikan ada Habib ini kok sombong, pasti kita tidak suka. Ya, bukan kita memandang ada darah daging Rasulullah yang menyebabkan kita tidak suka, tapi kesombongan itu, gitu, tingkah lakunya. Nah, itu yang kita tidak suka. Itu wajar-wajar saja. Itu tidak bisa disalahkan, itu fitrah namanya. Tapi tetap biasanya orang yang tidak suka dalam sisi kelakuan ini tetap dia akan memuliakan darah daging Rasulullahnya itu. Jadi seakan-akan tidak suka itu bukan ke dzatiyahnya, ke tubuhnya, ke orangnya itu bukan, tapi sikap tingkah lakunya yang seakan tidak cocok begitu, akhlaknya tidak bagus. Dan maklum saja namanya Habib juga manusia. Ya, ada aja namanya melakukan semacam kesalahan. Tapi dasar kita, kalau memang kita jujur mencintai Rasulullah, kita akan mencintai zat keturunannya. Terlepas dari kelakuannya macam mana, itu urusan beliau. Itu yang harus kita jaga. Nah, adapun yang saya sampaikan di awal pembahasan poin kedua ini tadi, memang tidak ada pandang bulu. Pokoknya sudah namanya bahasa Habib itu tidak suka. Mau dia baik kayak mau dia tidak kayak tidak suka, itulah bawaannya. Nah, itu yang saya khawatirkan. Jangan-jangan kita termasuk orang-orang yang dikunci hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita pun mungkin akan sangat senang, sangat ketujuh ikut dalam golongan orang-orang yang membenci dan bahkan siap membantai para habaib itu. Kalau demikian keadaan hati kita bermasalah, hati kita kesimpulannya. Nah, itu yang harus kita jaga, ya. Nah, kemudian sampai itu ada Habib Mumu itu pernah bercerita sama saya satu, beliau pun dapat cerita tuh kalau tidak salah dari Habib Syafiq juga, yang cerita itu tragis ya. Jadi di zaman dulu ada Habib ini dikejar-kejar gitu, Habib kecil ya, dikejar oleh kelompok-kelompok yang akan membantainya tadi. Akhirnya Habib ini bersembunyi dalam sebuah rumah yang ketepatan penghuni rumah tuh ada ibu-ibu. Nah, lalu apa namanya tuh, si ibu-ibu ini ditanya sama yang ngejar tadi, ada tidak melihat Habib lari di sini? Ibu ini kayaknya dah tidak bisa bohong lagi gitu. Jadi dibilangnya lah, ada. Di mana? Sembunyi di dalam rumah. Coba panggil. Nah, ketepatan yang ngejar tadi cuman melihat posturnya aja, kecil gitu, tapi tidak tahu jelas mukanya. Akhirnya ditunjuklah tuh anaknya. Ada beberapa anak rupanya di situ, termasuk salah satu Habib tuh. Jadi ditunjuk salah satunya tuh, dia dibungkam sama orang tuh, langsung disembelih di depan ibu tuh juga. Ya, tapi ibu tuh kuat nahannya gitu. Sudah orang pergi, baru pecah tangisan beliau. Kenapa? Karena yang ditunjuk ibu tuh anak kandungnya sendiri. Tujuannya untuk menyelamatkan Habib tuh tadi. Kan jelas tahu anak kandung kita dengan orang lain. Jadi saking ibu tuh pengen mengamankan posisi Habib tuh, tahan beliau berbual. Yang disurung tuh Habibnya, artinya anak beliau. Jadi ketika ditanya kenapa ibu berani melakukan hal seperti itu, ini yang nanya anggaplah pencinta gitu ya, entah keluarga entah tetangga, kenapa ibu tidak jujur nunjukkan tuh Habib aslinya? Nah, beliau tuh menjawab, kalau ku tunjukkan Habib aslinya, nanti di hadapan Rasulullah aku jawabnya macam mana? Ya, seakan-akan kata Rasulullah tuh, kenapa anak cucu aku kau surung buat disembelih? Macam mana kata Rasulullah? Kata ibu itu tidak aku jawabnya. Berarti aku lebih cinta anak aku sendiri daripada ahli bait Rasulullah. Nah, sementara aku sangat cinta sama anakku, tapi mau tidak mau secara syariat kita juga harus lebih mencintai ahli baitnya Rasulullah sebagai pembuktian cinta kita kepada Rasulullah. Makanya biarlah anakku yang kukorbankan. Yang jelas anakku dibunuh dalam keadaan dizalimi, pasti anakku hidupnya bahagia karena tujuannya untuk menyelamatkan Habib itu tadi. Nah, kalau kita tidak kuat-kuat, iman kita macam mana? Bangsa tersurung dari itu jelas kita agak berat sedikit, dan memang itu menjadi ujian juga sih ya bagi kehidupan kita.
Jadi kalau saya itu lebih senang kalau sudah berurusan dengan para habaib ini kayak pendapat Habib Segaf bin Hasan Baharun. Sekuat tenaga kita memuliakan beliau. Ya, selama tadi beliau menapak di jalan datuknya. Tapi kalau sudah kayak akhlaknya berlawanan, tidak cocok sama hati, tidak usah benci, lebih bagus mundur, jauhi. Nah, jauh ini maksudnya itu kita menghindar daripada kita paksakan harus berdekatan, ujungnya kita ketulahan karena tidak bisa jaga hati kita. Mungkin tengok itu benci terus. Itu kalau terlalu benci terus karena kelakuannya tidak cocok tadi, ujungnya memang bisa benci bujuran. Nah, kita tidak kuat melawan yang seperti itu. Nah, maka dari itu daripada kita rusak sendiri hati kita, lebih bagus kita menghindar, menjauh, sembari doakan aja mudahan Allah memberikan kesadaran kepada beliau, Allah berikan pertolongan untuk merubah keadaannya yang baik sesuai dengan apa yang diinginkan Rasulullah. Kalau kita nak nasihati tidak bisa, ya mungkin awak yang kena sekak sama beliau kalau kita nak nasihati seperti itu. Lain kalau Habib yang kelas-kelasnya Habib-Habib yang kita biasa jumpa, orangnya tawadu, kita bisa bercengkerama kayak keluarga sendiri, kita bergurau asal jangan terlalu berlebihan, itu dia akan mudah menerima nasihat-nasihat. Nah seperti itu kira-kira. Dan saya yakin antum-antuna ini masih akan ketemu dengan apa yang saya jelaskan ini tadi. Jadi tinggal berteman dengan beliau sekuat tenaga, doakan kebaikan selalu. Selagi mereka melakukan kebaikan dukung, selagi mereka melakukan keburukan ya tentu tidak didukung, akan tetapi kalau bisa dinasihati, kalau tidak bisa dinasihati ya berarti didoakan aja dengan kebaikan. Ya, mudah-mudahan tadi Allah memberikan kesadaran, memberikan taufik hidayah, taubat. Cuman itu yang bisa kita lakukan dan mundurlah. Supaya jangan sampai kita ya seakan kayak macam ketulahan atau terbakar sendiri kita. Jadi bukan kita mundur itu benci, tidak, tapi menghindari jangan sampai kita tidak kuat pergaulannya itu. Nah itu lebih baik. Ya. Kemudian yang C, ujar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku adalah keselamatan bagi para sahabatku. Apabila aku mati, maka bencana akan menimpa para sahabatku. Betul ya. Makanya sahabat itu tidak akan pernah ada yang bertikai selama Rasulullah masih ada di tengah-tengah beliau, di tengah-tengah para sahabat. Dan ternyata kita temukan memang fakta sejarah ketika Rasulullah wafat, nah mulai terjadi perbedaan pendapat di kalangan para sahabat yang ujung-ujungnya malah terjadi perang saudara. Pernah terjadi perang antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya dengan Sayyidah Aisyah. Nah dua-duanya tidak bisa kita hukumi mana yang benar, mana yang salah. Artinya mengatakan ini benar, yang lain salah, tidak bisa. Ulama menyikapi jalan tengah, dua-duanya benar, karena dua-duanya mujtahid. Ya, artinya walaupun pendapat mereka itu bisa berbeda, tetapi itu melalui ijtihad. Ijtihadnya seorang mujtahid. Mujtahid itu kalau dia berijtihad hasilnya salah pun satu pahalanya, masih dapat pahala walaupun salah. Kalau dia benar dapat 2 pahala. Makanya nanti kalau antum-antum nih ketemu satu sejarah gitu ya, fakta sudah terjadi pertikaian bahkan sampai bunuh-bunuhan di antara para sahabat, yang ini membela yang ini membela yang itu, kita tidak boleh ngeplot salah satu. Wah ini yang betul itu pasti salah, tidak bisa. Karena dua-duanya itu hasil ijtihad. Sehingga ulama itu mengatakan di waktu itu Allah memang sudah berkehendak ingin membuat umat Islam itu banyak yang mati syahid. Jadi dua-duanya itu mati dalam keadaan syahid karena sesuai dengan hasil ijtihadnya. Nah, itu lebih bagus kita seperti itu, akhirnya jadi selamat. Ya, jadi selamat. Karena kalau sudah bahasa kita membenarkan yang ini, menyalahkan yang itu. Ya kalau itu salah, kalau itu benar kita kena. Nah, jadi yang bagus ya ambil jalan tengah tadi itu. Yang D, gunung itu adalah keselamatan bagi penduduk dunia, penduduk bumi ini. Apabila gunung-gunung itu lenyap, maka bencana akan menimpa penduduk dunia atau penduduk bumi ini. Nah, isyaratnya macam mana? Wallahu a'lam. Makanya kan gunung tadi memang paku bumi. Ya. Tak tahu kalau dinilai dalam segi ilmu pengetahuan alam.
bagaimana kedudukan sebuah gunung itu untuk mengamankan posisi bumi ini, wallahu alam, itu bukan berada di bawah pengetahuan saya. Ya, tapi isyarat hadisnya sedemikian itu. Makalah kelima. An Abi Bakrin As-Siddiqi radhiyallahu anhu annahu qala arba'atun tamamuha bi arba'atin tamamus salati bi sajdatai sahwi wa shaumu bi sadaqatil fitri wal hajju bil fidyati wal imanu bil jihadi. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan bahwa ada 4 hal yang baru sempurna karena 4 hal yang lain, yaitu A atau 1, kesempurnaan sholat adalah dengan 2 kali sujud sahwi bila ia lupa. Nah, ini fitrahnya manusia kita ini sering kali ya lupa, sering kali ya. Sholat kita ini banyak ada tapi khusyuk, apalagi orang yang sedang jatuh cinta, itu lebih banyak ada khusyuknya. Kenapa? Lebih banyak membayangkan wajah orang yang dicintainya ketimbang memikirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam sholat itu. Makanya yang terjadi kan kita lihat, saking tidak khusyuknya itu kadang rokaat aja lupa ya. Nah, baru 1 rokaat sudah kayak merasa 3 misalnya. Nah itu kan banyak seperti itu kan, bacaan lah. Nah itu untuk disempurnakan, yaitu dengan melakukan sujud sahwi tadi. Artinya sholat yang kurang sempurna itu bisa disempurnakan dengan melakukan sujud sahwi. Yang B, kesempurnaan puasa adalah dengan zakat fitrah. Nah, jadi kalau kita berpuasa Ramadan, fa insyaallah bihaulillah wa quwwati 1 bulan 2-3 harian lagi ya. Nah, kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Sehebat apapun kita melakukan aktivitas amal ibadah di bulan suci Ramadan, terutama dalam urusan puasa Ramadan itu, maka dia belum menjadi sempurna kalau tidak dilengkapi dengan zakat fitrah. Nah, maka dari itu ya tentu zakat fitrah harus diperhatikan juga ya. Tapi insya Allah kalau di sini zakat fitrah semua lah, yang berat itu mungkin zakat malnya begitu, payah nak mengeluarkan zakat ya, karena biasanya zakat mal itu kan berkaitan dengan masalah duit. Nah kebanyakan fitrahnya sifat manusia ini pemalar ya. Dan itu kalau kita tuh merasa keberadaan zakat fitrah tuh menjadi semacam kebutuhan kita, yang seakan-akan kalau dikeluarkan zakat itu menjadi terasa tidak nyaman di hati kita. Kenapa? Karena nih kayak penyakit nih, kalau tidak dibuang bahaya ke kita. Nah itu berarti kita punya keimanan yang sempurna. Tapi ada orang yang merasakan di dalam hatinya itu, perasaannya adalah zakat fitrah ini zakat mal ini sesuatu yang mengganggu, seakan-akan itu sesuatu yang berat, yang mayah-mayahkan aja. Kehendaknya kalau bisa jangan ada zakat mal. Nah berarti itu keimanannya agak konslet dikit ya. Kenapa ya? Karena jelas-jelas penyakit, bukannya mau penyakit itu sembuh, justru dia berkeinginan penyakitnya awet. Nah, itu kan makanya agak konslet tadi. Orang normal itu di mana-mana pasti yang namanya penyakit pengen sembuh. Ini ada orang sudah tahu tuh penyakit malah diingon, malah kalau sembuh tidak tapi nyaman. Nah itu berarti agak aneh sedikit ya. Nah maka jangan sampai kita terbebani dengan keberadaan zakat mal itu. Yakin bahwa itu untuk kebaikan kita. Kemudian yang C, kesempurnaan ibadah haji adalah dengan membayar fidyah. Nah, itu tanyakan pada yang sudah berangkat haji, tahu kan istilah bahasa fidyah itu. Nah itu untuk menyempurnakan ibadah haji kita. Iyalah. Kemudian yang D, kesempurnaan iman adalah dengan jihad, perang di jalan Allah.
Jadi kalau nak nampakkan kesempurnaan iman kita, itu dengan kita berani berjihad. Nah, jihad ini kalau untuk perang pas giliran kan jihad ini lihat situasi dan kondisinya, tidak bisa dipukul rata sama begitu. Dan lihat tuntutan keadaan. Macam kita sekarang bukan berada di wilayah Syam atau Syria, Palestina yang memang mereka berjihad melawan orang kafir. Nah, jihad kita yang bisa mampu berangkat dipersilakan, cuman kebanyakan daripada kita tidak mampu, bukan karena tidak mampu finansial duitnya, tapi kita terhalang dengan kondisi negara kita yang memang melarang kita melakukan jihad seperti itu. Nah, berarti kita bisa memainkan jihad melalui semacam boycott produk tadi Israel, atau dalam sisi lain adalah kita melakukan, kalau jihad yang memboikot produk itu menurut pendapat almarhum Syekh Ramadan Al-Buti itu fardu ain hukumnya. Ya, jadi kita memboikot itu wajib. Saya sampai sekarang macam odol gigi saya tidak pakai Pepsodent lagi memang. Apalagi pokoknya yang saya tahu produk kecap dulu bangau saya senang, sekarang tidak pakai lagi bangau. Memang saya apa yang saya bisa saya lakukan karena ngikut pendapat Syekh Ramadan Al-Buti tadi. Apalagi ya, tidak tahulah kalau yang saya lengah, tidak tahu kalau itu produk Israel masih terpakai gitu. Tapi kalau seandainya saya tahu dan itu tegas, insya Allah bihaulillah wa quwwati akan saya hindarkan. Ya, tujuannya tadi untuk membakar semangat jihad kita, karena itu cuma yang bisa kita lakukan. Nah, termasuk jihad yang jihadul akbar itu adalah mencoba untuk mengendalikan hawa nafsu. Itu lebih berat lagi sebenarnya daripada jihad perang itu. Karena kalau perang itu kan musuhnya nampak. Kalau jihad nafsu itu musuh tak nampak dan setiap kita punya. Jadi jihad kalau bahasa almarhum Bayi Hamid Pasuruan itu tirakat. Tirakat yang paling agung, yang paling utama itu adalah membersihkan penyakit hati yang ada di dalam diri kita sendiri. Dan itu butuh perenungan, ya, karena setiap kita tuh insya Allah rasanya ada ya penyakitnya. Nah, dan kita tidak akan bisa mendeteksi itu kecuali dengan perenungan yang dalam bahasa agamanya tafakkur. Dan itu termasuk bentuk jihad. Karena jihad itu kan berusaha memerangi, dan kita memerangi keburukan diri kita sendiri. Nah, cobalah dicek aku ini kenapa lah bisa tak suka nengok orang dapat nikmat. Berarti terdeteksi sudah dalam diri kita ada penyakit iri dengkinya, hasad. Nah, macam mana kita berjihad menghilangkan penyakit hasad itu? Aku ini kalau marah kenapa bisa agak lawas, bahkan bisa dendam misalnya gitu. Nah, macam mana cara menghilangkan dendam itu supaya kalau marah ya marah tapi sebentar, dan tidak sampai ada bahasa dendam, hikdu. Macam mana aku ini kalau marah sama orang tuh payah betul nak memaafkan. Nah, macam mana tuh kita membersihkannya supaya punya sifat pemaaf sebagaimana sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Tahulah dia salah, maka melatih diri kita untuk bisa jadi pemaaf itu payah kalau tidak dilatih. Nah, dan contoh-contoh lain lah. Ya. Aku ini kalau acara sumbangan-sumbangan, kenapalah sumbangnya sedikit, pemalar betul aku nih ibarat. Padahal bukan ada duit, adalah makulir aku nak nyumbang banyak nih. Nah, itu namanya sifat pemalar, syuh. Ya, ibaratnya, ini bukan nyinggung-nyinggung juga, ini ibaratnya contoh seperti itu. Dan kita kan yang jujur tuh yang tahu cuman kita begitu. Nah, jadi seakan-akan tuh macam mana caranya untuk menghilangkan itu juga termasuk bagian daripada jihad, termasuk kesempurnaan iman kita. Nah, musannif kitab ini, ya, musannif itu maksudnya pengarang, syarih, pensyarih gitu ya, pensyarah kitab, yaitu Imam Nawawi Al-Bantani. Di sini disebut bahasa imam, ya tidak apa-apa karena memang beliau imam. Tapi biasa kalau Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani itu biasa lebih cenderung saya temukan bukan disebut imam tapi Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani. Tahu orang bilang Syekh Nawawi Banten. Kalau biasa pakai imam nih biasanya Al-Imam An-Nawawi. Itu berbeda orang ya.
tapi sama-sama ulama kebanggaan kita. Nah, menjelaskan maksud fidyah yang tercantum dalam ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Al fidyatu huwa ta'amu miskini wal muradu minat ta'ami shadaqatul fitri. Fidyah adalah memberi makan terhadap orang miskin. Sedangkan yang dimaksud dengan memberi makan di sini adalah memberi sedekah fitrah. Nah, beliau menulis dalam kitab Fathul Khabir, sedekah fitrah tadi. Kemudian makalah yang keenam, wallahu a'lam bissawab. Kita cukupkan ya. Nah, mudah-mudahan yang sedikit yang kita kaji ini dijadikan oleh Allah Ta'ala menjadi ilmu nafi', manfaat berkah dunia akhirat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin.